Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sauki. Bagaimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kalau Pak Sauki sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu. Oh iya, bagaimana perasaan Bu Dina saat ini yang akan melaksanakan kegiatan coaching? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang dan bangga mungkin ya, karena nanti saya itu melaksanakan coaching ini bisa membantu teman saya untuk memberikan solusi. Alhamdulillah, berarti Bu Dina bisa menerapkan kompetensi dalam coaching yaitu mungkin kompetensi dalam coaching ini ada 3 itu yang saya terapkan nanti. Yang secara signifikan Pak ya, itu Pak berada di pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif, sama kehadiran penuh. Oh iya, kalau boleh tahu Bu Dina, siapa yang akan Bu Dina coaching kali ini? Nah, salah satunya yang ingin saya coaching yaitu teman sejawat saya di sekolah, yaitu Bu Nifa. Ya. Kalau menurut Bu Dina, bagaimana bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik ingin diobservasi ke Bu Nifa nanti? Ya Pak, nanti saya akan memberikan pertanyaan spesifik, yaitu pertanyaan berbobot, terus mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oh ya, luar biasa Bu, kompetensi itu yang Bu Dina akan tanyakan besok kepada Bu Munifa. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Dina untuk menjalin komunikasi dengan coach yaitu Bu Munifa bisa berjalan dengan lancar dan bisa menggali dari coach supaya bisa menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Terima kasih atas waktu dan diskusinya ya Bu. Sampai jumpa pada saat kegiatan coaching bersama Bu Munifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Mun. Selamat pagi Bu Dina. Ya Bu Mun, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Bu Dina. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu Mun. Kemarin Bu Mun sempat chat saya ya, katanya kemarin ingin membicarakan masalahnya yang ada di kelas. Apa tuh yang mau dibicarakan? Iya Bu, saya ini punya masalah dalam kelas, yaitu tentang anak-anak yang belajar tidak kondusif. Oh baik, ternyata Bu Munifa yang membicarakan masalahnya yang di kelas yaitu kurangnya kelas yang kondusif. Baik. Jadi menurut Bu Munifa itu kelas yang kondusif itu idealnya bagaimana? Ya kalau kelas Hindustan yang kondusif itu Bu, pembelajaran yang menyenangkan, tentunya ada anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Karena ada beberapa anak itu yang bicara sendiri Bu. Oke baik. Berbicara sendiri menurut Bu Munifa itu bagaimana sih? Ya waktu saya menerangkan itu Bu, kadang anak-anak itu ya ada yang berbicara sendiri sama teman-temannya itu Bu. Jadi saya itu merasa pembelajaran di kelas itu tidak kondusif karena tidak semua anak itu melihat saya waktu menerangkan Bu. Oke baik. Jadi anak-anak itu berbicara sendiri, lebih tepatnya cuek ya kepada Bu Munifa. Iya Bu. Oke. Untuk itu Bu Munifa inginnya bagaimana kelasnya? Ya kelas yang kondusif Bu, kelas yang pembelajaran itu menyenangkan gitu loh Bu. Nah menyenangkannya seperti apa? Menyenangkan seperti anak-anak itu mau memperhatikan tentang pelajaran yang saya terangkan. Terus nilainya anak-anak juga bagus Bu. Oke baik. Dengan anak-anak itu memperhatikan apa bisa dipastikan anak-anak itu bisa mendapatkan nilai yang diinginkan sama Bu Nifa? Iya, sepertinya kalau anak-anak memperhatikan saya waktu menerangkan, insya Allah bisa Bu. Dengan
cara yang seperti apa lagi selain dengan memperhatikan Bu Munifa di pembelajaran? Saya bisa mutar video biasa anak-anak supaya melihat dengan pembelajaran dari video itu Bu. Terus saya beri tugas untuk mencatat, mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi anak-anak dikasih pembelajarannya hanya dikasih video ya. Ya. Selain video apa ada pembelajaran lagi? Iya, sepertinya tugas kelompok Bu. Setelah melihat video, anak-anak mencatat apa yang ada di video itu, yang penting-penting, terus saya beri tugas kelompok. Oke, apa pernah dilakukan sama Bu Munifa yang sudah yang sudah disampaikan kepada saya, solusi-solusi tadi apa sudah pernah dicoba? Oh iya Bu, kalau tugas kelompok sudah pernah Bu, tapi untuk melihat video dan mencatat apa yang penting dalam video itu belum. Nah, untuk reaksi anak-anak pada waktu tugas kelompok, bagaimana keadaan kelasnya? Ya, anak-anak ya ngerjakan semua Bu. Jadi kan saya buat kelompok ada 4 atau 5 kelompok, anak-anak mengerjakan tugas itu dengan kelompok, anak-anak itu aktif semua. Aktif semua ya, tidak ada yang aktif, ada yang tidak ada. Oh ya, mungkin masih ada 1 Bu yang enggak aktif dari sekian kelompok itu Bu. Tapi lebih kondusif seperti itu sih Bu, kerja kelompok itu kan kerja bersama-sama. Oke, baik ya, bagus. Selain kerja kelompok, tadi perubahan yang sudah dilakukan melihat video, reaksi anak-anak bagaimana juga Bu? Ya tentunya senang Bu anak-anak Bu, karena dengan melihat video, mencatat hal penting, terus mengerjakan kelompok, jadi anak-anak itu cepat selesai. Durasinya cepat selesainya itu reaksinya bagaimana? Ya sesuai dengan jam pelajarannya Bu, misalnya saya kasih tugas matematika atau tugas bahasa Indonesia, itu kalau selesai tugasnya tepat waktu, misalnya saya kasih waktu 10 menit, anak-anak itu sudah bisa mengerjakan karena sudah kerja kelompok itu. Oke, baik. Setelah melakukan pembelajaran video, kerja kelompok, apa tidak ada pembelajaran lagi Bu selain itu? Sepertinya ya video sama tugas kelompok itu Bu, biar anak-anak senang dan pembelajaran jadi kondusif. Untuk tindakan yang selanjutnya, misal nih untuk yang lainnya gitu Bu? Mungkin pembelajaran di luar kelas Bu. Oke, baik ya. Pembelajaran di luar kelasnya itu pembelajaran yang seperti apa? Misalnya tentang IPA, anak-anak itu mengenal macam-macam hewan yang ada di lingkungan sekitar atau macam-macam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu Bu. Oke, baik, bagus sekali Bu. Jadi tadi sudah selain dari dikasih video, kerja kelompok, ternyata anak-anak sudah dikasih pembelajaran di luar kelas agar lebih menyenangkan. Iya. Begitu ya Bu. Ya bagus sekali itu Bu Munifa. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke Bu Munifa, mungkin nanti jika ada permasalahan lagi bisa hubungi saya lagi. Semoga solusinya bisa ini Bu ya, bisa ada jalan keluarnya, bisa membantu kelasnya Bu Munifa bisa kondusif. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu ya atas waktu yang diberikan dan solusinya. Ya, mohon maaf ya Bu ya kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Ibu. Ya, sama-sama. Semoga lancar semuanya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saudi. Bagaimana perasaannya Bu Dina tadi sudah coaching dengan Bu Munifa? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang dan bangga karena saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang saya coaching itu bisa mengeluarkan ide untuk memberikan dia solusi sendiri. Jadi Bu
Munifa memberikan solusinya untuk dirinya sendiri. Iya, Pak. Menurut Bu Dina, bagaimana pengalaman Ibu melaksanakan kegiatan coaching menggunakan alutsista tadi bersama coaching Bu Munifa? Pengalaman saya coaching menggunakan alutirta sangat relevan ya Pak, karena dengan alutirta itu kita bisa memberikan pertanyaan secara berurutan dengan tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawabnya yang terakhir tanggung jawab untuk selanjutnya itu kapan yang akan dilakukan dengan coach saya. Seperti itu, Iya. Pengalaman yang sangat luar biasa sehingga menemukan solusinya sendiri. Oh iya Bu, tadi pada saat coaching bersama Bu Munifa menceritakan untuk mengembangkan kompetensi inti coaching, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi bersama Bu Munifa? Jadi saya sudah melakukan 3 kompetensi coaching. Yang pertama yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot, yang kedua yaitu memiliki kehadiran penuh, dan yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Dari cerita coaching sendiri. Dari cerita coaching. Iya. Jadi ketiga potensi inti tersebut ya. Iya. Yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin Bu Dina ingin kembangkan lagi, yaitu kompetensi inti yang seperti apa? Iya Pak, jadi gini tadi itu sepertinya saya kurang ada di pertanyaan yang berbobot ya. Karena saya rasa tadi pertanyaan saya itu masih belum semuanya yang saya tanyakan sama coach saya. Baik, saya juga tadi melihat ketika Bu Dina dengan Bu Munifa melakukan coaching, Bu Dina juga sudah mampu melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alutsista dan sangat mengena sampai pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami Bu Munifa. Secara keseluruhan juga saya melihat present perhatian penuh yang Bu Dina tunjukkan. Kemudian Bu Dina juga mendengarkan aktif dengan tidak menjudge atau asumsi. Ibu juga mampu menggunakan pertanyaan yang berbobot, tetapi tadi Bu Dina ingin mengembangkannya lebih lanjut, dan dari fokus pengamatan yang Bu Dina inginkan juga mampu Ibu tunjukkan. Terlihat Bu Dina juga mendengarkan setiap cerita atau pengalaman dari yang saya dengarkan tadi dari Bu Munifa tentang suasana kelas yang tidak kondusif tanpa melakukan konfirmasi kepada coaching, tidak ada judge. Dari pengalaman kegiatan coaching yang telah Bu Dina lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin selain pertanyaan yang berbobot yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching? Iya Pak, dari selain 3 kompetensi coaching, pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh ya Pak ya, yang saya ingin kembangkan lagi yaitu tidak menjudge kepada coaching, karena kita tuh sebagai coach memang tidak boleh menjudge coach kita, tidak boleh memberi solusi. Kita tuh hanya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach kita itu mendapatkan solusinya sendiri, begitu Pak. Jadi kita itu hanya memberikan pertanyaan yang berbobot agar dia itu mempunyai ide-ide baru, dan ide-ide baru itu dia mendapatkan sendiri karena dengan pancingan atau pertanyaan pematik kita dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, lalu beliau mendapatkan solusi sendiri.
Ya Bu, baik, seperti itu. Jika diukur dari skala tentang kompetensi inti yang Ibu terapkan tadi ketika coaching, pada saat ini Ibu pada posisi poin berapa Bu Dina berkompetensi inti tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut? Dari angka 1 sampai 10, kalau menurut saya itu di angka 7 ya Pak. Apa yang menjadi alasan Bu Dina memilih angka 7 untuk penilaian Bu Dina untuk kompetensi inti tersebut? Saya memilih di angka 7 karena mungkin banyak kekurangan saya menjadi coach. Yang pertama, mungkin yang kehadiran penuh. Yang pertama yang kehadiran penuh sudah saya lakukan. Mendengar aktif juga sudah saya lakukan. Hanya saja ada di pertanyaan yang berbobot atau tidak memberikan solusi kepada coach. Karena kita sebagai coach itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach kita mendapatkan solusi-solusi sendiri karena dia memiliki ide-ide yang baru, dan sebagai coach juga tidak boleh memberikan solusi. Gitu Pak kalau menurut saya. Oke, baik Bu Dina. Bu Dina sendiri yang ingin Bu Dina capai setelah kegiatan coaching kali ini untuk dikembangkan dari 7 pada kegiatan berikutnya, Bu Dina yang ingin capai itu skalanya itu skala berapa yang ingin dikembangkan sampai skala berapa? Kalau saya inginkan di 9,5 mungkin Pak ya. 9,5. Nanti saya akan belajar lagi untuk menjadi coach itu yang memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kita memberikan ide-ide baru, banyak ide-ide baru lah Pak buat coach kita agar dia itu mendapatkan solusi yang terbaik buat permasalahannya. Baik, jika setelah mendengarkan dari kegiatan coaching yang Bu Dina lakukan tadi, adakah kompetensi yang lain selain dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Selain itu, apakah ada yang perlu dikembangkan lagi pada saat coaching, Bu Dina? Iya Pak, ada. Mungkin tadi ada kelepasan memberikan solusi ya. Nah, untuk memberikan solusi itu kan memang kalau coach itu tidak ada aturan kita itu memberikan solusi kepada coach. Karena kita tuh hanya memberikan pertanyaan yang berbobot agar beliaunya nanti dia mendapatkan ide-ide yang baru, lalu dia mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk permasalahannya yang ada di kelas, karena tadi coach saya tuh menceritakan permasalahannya kurang kondusifnya di kelas beliau. Berarti kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau berjalan dengan lancar, juga Pak. Tetapi semua proses kan ada kurangnya pastinya. Nah, dari sini saya merefleksikan diri agar nanti saya melakukan coaching lagi agar memperbaiki apa yang sudah saya lakukan, agar coaching selanjutnya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang lebih banyak lagi agar beliau bisa mendapatkan ide-ide yang baru, mendapatkan solusi yang terbaik. Coach juga tidak boleh memberikan solusi karena memang kita hanya ditugaskan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memancing ide-ide beliau. Begitu. Baik, semoga Bu Dina nanti pada saat coaching berikutnya mampu menguasainya dengan baik. Ya, amin, semoga Pak. Jadi saya harus belajar terus untuk proses coaching ini, dari ketika kompetensi inti coaching itu juga mungkin nanti dikembangkan lagi untuk kehadiran penuh, untuk mendengarkan aktif juga perlu diperbaiki juga.
Meskipun tadi saya sudah merasa sudah saya lakukan daripada yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Akan tetapi nanti selanjutnya saya akan melakukan coaching. Ketika kompetensi ini yang saya harus benar-benar belajar lagi yang lebih baik lagi agar saya bisa memenuhi angka yang saya inginkan di 9,5, rate yang saya inginkan tadi di 9,5. Baik, luar biasa sekali Bu Dina. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa ketemu lagi pada saat kesempatan berikutnya dengan coach yang Bu Munifa yang sangat keren, dengan coach Bu Munifa dan coach Bu Dina. Semoga kedepannya Bu Dina juga terus mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, rate-nya dari 7 bisa berkembang ke 9,5 dengan belajar dengan mengenai tentang kompetensi ini yang diterapkan pada saat coaching. Setelah melakukan coaching kali ini, perasaan Bu Dina bagaimana setelah melakukan coaching dengan Bu Munifa? Alhamdulillah Pak, saya bisa senang dan bangga saat melakukan coaching ini karena saya setidaknya proses tadi ada kurangnya, tapi saya juga sudah membantu dengan beliau mendapatkan solusi yang ada permasalahan dengan beliau. Jadi mungkin untuk coaching selanjutnya saya perbaiki agar saya juga bisa lebih memuaskan dengan yang saya jalani coaching yang selanjutnya. Ya seperti tadi ya, kekurangan saya yaitu ada di pertanyaan yang kurang berbobot, terus tidak memberikan solusi atau tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjudge coaching. Baik Bu, terima kasih. Tadi Bu Dina sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar, saya juga mengamati, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, tetapi masih dapat dikembangkan lagi untuk lebih baik lagi dan tidak menjudge coaching itu sudah sangat baik. Jadi untuk kegiatan coaching selanjutnya Dina bisa mengembangkan lagi, menggali dengan cara pertanyaan yang berbobot lagi kepada coach agar coach bisa menemukan solusinya sendiri tanpa coach mengungkapkan solusi. Jadi solusi didapat dengan coach sendiri, dengan kita hanya membantu untuk menjadi pendengar yang aktif untuk coach itu sendiri. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk hari ini. Coaching hari ini berjalan dengan lancar, bisa membuahkan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak atas waktunya.